Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Destuti dengan NIM S1A1240777. Saya akan membuat video presentasi mengenai perhitungan kebutuhan alat berat pekerjaan tanah pada proyek pembangunan pabrik precast di Sentul. Latar belakang proyek. Pekerjaan tanah dalam suatu proyek pembangunan gedung merupakan salah satu bagian yang sangat vital. Pekerjaan tanah di sini meliputi pekerjaan galian, timbunan, pengangkutan, dan pemadatan tanah. Pada umumnya pekerjaan tanah dikerjakan dengan bantuan alat berat. Pekerjaan tanah dalam skala kecil seringkali dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan tenaga manusia. Untuk luas dari proyek atau luas areanya adalah 5,5 hektar dan terletak di kota atau kabupaten Sentul. Kondisi lahan itu kontur yang tidak merata sehingga memerlukan pekerjaan cut fill dengan bantuan alat berat untuk efisiensi waktu dan biaya. Masuk ke produktivitas dan durasi. Produktivitas adalah suatu produktivitas kerja dalam suatu alat yang diperlukan merupakan standar dari alat tersebut bekerja dalam kondisi ideal dikalikan suatu faktor di mana faktor tersebut merupakan faktor efisiensi kerja. Efisiensi sangat tergantung pada kondisi kerja dan faktor alam lainnya, seperti keadaan topografi, keahlian operator, pemilihan standar perawatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengoperasian alat. Untuk rumus dari produktivitas sendiri adalah kapasitas alat diper dengan CM atau cycle time. Untuk rumus dari cycle time sendiri adalah TL plus TH plus TD plus TR dan TW. Sifat kembang susut tanah. Volume dan kerapatan tanah secara umum mengalami perubahan-perubahan yang cukup besar apabila tanah itu digali, diangkut, diletakkan, dan dipadatkan. Karena adanya perubahan volume pada kondisi tersebut, maka perlu diketahui dan ditetapkan adanya volume tempat aslinya. Yang dimaksud dengan kembang susut adalah perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan volume tanah setelah diolah atau diubah dari bentuk aslinya. Volume pekerjaan tanah umumnya diukur dengan 3 kondisi, yaitu kondisi asli, kondisi lepas, dan kondisi padat. Baik, untuk analisa data pertama yaitu analisa data mengenai penggunaan alat eksavator, di mana eksavator adalah alat penggali hidrolis memiliki bucket yang dipasang di depannya. Yang dimaksud dengan alat penggali hidrolis adalah alat yang bekerja karena adanya tekanan hidrolis pada mesin di dalam pengoperasiannya. Alat penggeraknya adalah traktor dengan roda ban atau crawler. Backhoe bekerja dengan cara menggerakkan bucket ke arah bawah dan kemudian menariknya menuju badan alat. Untuk analisa datanya sendiri yaitu pertama menghitung volume tanah hasil galian atau yang harus dikeruk dengan hasil 17.012,912 meter kubik. Untuk produksi per siklus itu Q sama dengan Q1 kali K, di mana nilai Q1 adalah 0,77 dan nilai K adalah 0,77. Itu diambil dari NIM belakang, menghasilkan 0,5929 meter kubik. Kemudian menghitung waktu siklus, di mana waktu siklus merupakan hasil dari waktu gali plus waktu putar dikali 2 plus waktu buang, menghasilkan 28 detik. Kemudian ada perhitungan produksi per jam, di mana Q diper dengan
1 jam dikonversi menjadi detik, kemudian dikali dengan E per cycle time atau CM, menghasilkan 57,1725 meter kubik per jam. Kemudian ada perhitungan set output per hari. Dalam satu hari alat bekerja selama 8 jam, sehingga 8 jam dikali dengan hasil dari produksi per jam menghasilkan 457,38 meter kubik per hari. Kemudian ada perhitungan waktu kerja yang dibutuhkan, di mana volume galian tanah per produksi per hari dari 17.012,912 per 457,38 menghasilkan 37,196. Dan untuk jumlah alat yang dibutuhkan dalam satu hari kerja itu adalah 1 unit. Kemudian masuk ke dump truck. Dump truck adalah alat pengangkut atau yang lebih sering dikenal dengan dump truck itu mempunyai fungsi untuk mengangkut material seperti tanah, pasir, batuan untuk proyek konstruksi. Pemilihan jenis pengangkutan bergantung pada kondisi lapangan, volume material, waktu, dan biaya, serta kapasitas bak penampung truk sendiri dari strut capacity atau kapasitas press, dan height capacity atau kapasitas penunjang. Untuk data-data yang dihasilkan dari dump truck itu sendiri dapat dilihat melalui slide, di mana tipe dari dump truck sendiri itu adalah Hino FM 260 JD. Untuk JD-nya itu 77 meter kubik. Kondisi alatnya atau status alatnya itu bersifat baik. Kapasitas bucket itu 0,77 meter kubik, faktor bucket 0,7, serta data-data lainnya dapat dilihat pada slide. Kemudian lanjut pada lokasi pembuangan itu. Waktu pemuat itu sama dengan 35,933 menit. Waktu pengangkutan 0,654 menit. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Saya hanya akan membacakan hasilnya saja. Kemudian ada waktu kembali. Waktu kembalinya itu sama dengan 0,4 menit. Waktu buang plus waktu tunggu itu sama dengan 3 menit. Waktu bagi dump truck untuk mengambil posisi muat itu sama dengan 1 menit. Waktu siklus dump truck atau CM sama dengan 35 di 933 plus 0,654 plus 0,4 plus 3 plus 1 itu hasilnya sama dengan 14,291 menit. Produksi per siklus sama dengan 53,9 meter kubik. Untuk produksi per jam dapat dilihat pada slide. Site output per hari itu 473,418 meter kubik per hari. Jumlah dump truck yang dibutuhkan adalah 2 unit. Sementara untuk analisa data lainnya itu saya ringkas saja menjadi kebutuhan alat dan dapat dilihat pada tabel. Untuk alat bulldozer itu produktivitasnya sama dengan 1036,267 untuk volume pekerjaannya, 17.012,1912 meter kubik, dan jumlah unit yang dibutuhkan itu adalah 1 unit. Sedangkan untuk vibration roller atau yang kita kenal dengan alat berat yang berfungsi untuk pemadat, itu dimana cara pemadatan vibration roller adalah dengan menggunakan efek getaran
pada jenis tanah pasir dan kerikil berpasir, di mana produktivitasnya adalah 16.875 meter kubik per jam, volume pekerjaan 13.221,92 meter kubik, dan alat yang dibutuhkan itu sebanyak 1 unit. Baik, itulah tadi pemaparan dari slide mengenai perhitungan kebutuhan alat berat pekerjaan tanah pada proyek pembangunan pabrik precast di Sentul. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu alat yang digunakan untuk ekskavator hanya 1 unit. Itu harus ditambah lagi 1 unit agar ada cadangan ataupun supaya dapat mempercepat pekerjaan penggalian tanah. Dan dalam mengoptimalisasi jumlah alat berat yang dipakai harus dipikirkan bagaimana suatu pekerjaan proyek dapat berjalan dengan waktu yang cepat tetapi dengan biaya yang minim. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.